Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini kita akan tes performa Poco F4 di tahun 2024 untuk bermain game Genshin Impact, dan seperti apakah nanti untuk performanya kita bakal tes ya teman-teman. Di sini aku rekam di tanggal 8 Maret 2024. Dan di sini untuk Genshin Impact-nya ini ukurannya udah gede teman-teman, di sekitar 33 GB. Makin lama makin gede ya. Lalu kita lihat di bagian pengaturan untuk versi MIUI ini sekarang di 1409 ya, dan saya pakai yang internal 256 GB. Lalu kita cek lagi di bagian Antutu. Di bagian Antutu benchmark ini untuk skor Antutu yang saya dapatkan di sini sekitaran 766 ribuan. Oke, dan habis ini langsung aja kita nanti bakal tes gimana untuk performanya di tahun 2024 tanpa menggunakan fan cooler. Kita langsung aja untuk buka Genshin Impact-nya. Oke, dan di sini saya tanpa menggunakan AC ya teman-teman. Kalau kita cek di bagian suhu ruangan, di sini 32 ya, 32 33 ya teman-teman. So jadi langsung aja kita bakal tes game Genshin Impact. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya teman-teman, menggunakan Poco F4 di tahun 2024. So seperti apakah performanya, dan ini tanpa menggunakan fan cooler ya. Jadi kita tanpa main dengan fan cooler. Di sini kita setting grafiknya terlebih dahulu guys. Di sini kita mau coba untuk grafik maksimal di rata kanan, seperti apakah nanti untuk performanya ya. Kita bakal set di tertinggi, tapi untuk motion blur-nya kita off kan teman-teman. Dan untuk FPS-nya kita buat di 60 fps. So dengan settingan seperti ini kita bakal tes Snapdragon 870 di tahun 2024 ini, yang saya rekam di tanggal 8 Maret 2024. So jadi kita bakal tes aja. Sini kita coba untuk cari musuh. Yang saya suka di Xiaomi atau di Poco ini kalau kita lihat di sini ada skema pengganti warna ya teman-teman di bagian sini yang kita bisa atur. Ini saya suka sekali guys. Lalu kalau untuk percepat performa kita aktifkan dan kita bersihkan memori. So jadi langsung aja kita bakal tes performanya guys, yang menggunakan settingan yang kurang lebih seperti ini, dan ini tanpa menggunakan wifi ya teman-teman. Jadi ini pakai data guys. Kita nanti bakal coba ya. Oke, tapi sebelumnya ya teman-teman, sebelumnya kita bakal lihat terlebih dahulu ya untuk suhu awal bermain dengan ruangan yang tanpa AC. Kita bakal tes ya, tapi kita lari dulu sebentar ya, agak menjauh dulu. Kita mau tes suhu. Oke, kita lari dulu ya. Kita di sini dulu teman-teman. Sini untuk suhu awal bermain ya guys. Untuk layar sebelah kiri ini di 3940. Suhu sebelah layar kanan ini di 36. Untuk di bagian belakang ini ada di 41 teman-teman, ada di 41 40 ya. Karena ini saya tanpa menggunakan AC, jadi untuk suhunya cepat lumayan naik. Tapi kalau kalian pakai ruangan ber-AC itu bakal lebih adem ya teman-teman. Dan juga ini menggunakan paket data ya guys. So di sini kita coba untuk main sekitaran 10 menit. Nanti kita bakal lihat bagaimana untuk performanya teman-teman. Coba cari musuh terlebih dahulu. Oke, di sini ada musuh ya. Untuk musuh-musuh kecil kita coba tes. Oke. Si bagus untuk performanya, grafiknya cakep. FPS-nya kalau kita lihat di bagian sini, ini di sekitaran 40-an ya. 40-an FPS teman-teman. 47 ini masih tergolong bagus untuk settingan rata kanan tapi tanpa motion blur ya. Mungkin kalau ditambah motion blur bakal lebih berat ya teman-teman. Kita coba lari ke sana, kita cari musuh teman-teman. Ini udah agak hangat ya. Sini lumayan hangat untuk suhunya di bagian layar sebelah kiri, tapi masih sangat nyaman sekali untuk digenggam teman-teman. Dan hangatnya itu hangat yang wajar ya, bukan yang panas teman-teman.
So di sini kita coba untuk cari musuh lagi ya, di mana ya teman-teman, kita coba ke sana. Oke, untuk FPS-nya masih bagus karena mengingat ini adalah settingan rata kanan guys. Settingan rata kanan yang seharusnya bakal cepat panas ya, tapi di HP ini cuman hangat aja dan ini masih oke sih teman-teman. Kita coba di sini efek-efeknya keluar dengan bagus ya. Sip, ayo kita cari lagi teman-teman. Kita coba 10 menit bermain, apakah FPS-nya bakal stabil di sekitaran 45, 44. Padahal di sini kita sudah buat di 60 FPS ya. Tapi untuk FPS-nya nggak bisa ke 60 ya. Dia sekitaran ke 40-an. Dan kalau kita cek lagi teman-teman, di sekitaran hampir 5 menit bermain, untuk suhu layar sebelah kiri ini di 41, suhu layar sebelah kanan 37. Di bagian belakang ini 42, ya 41, 42 teman-teman ya. Masih sangat wajar sekali untuk 5 menit bermain. Malah menurut saya cukup bagus ya untuk suhunya ini teman-teman di Poco F4 ya, dengan settingan rata kanan. Kalau ingin lebih lancar pakai fan cooler guys pastinya ya. So di sini kita cari lagi. Kenapa sepi sekali teman-teman ya? Nanti kita coba cari yang lebih rame. Tapi kalau musuh-musuh kecil seperti ini untuk 40 fps masih masuk sih teman-teman. Dan mengingat juga untuk harga bekas dari Poco F4 ini juga sudah lumayan turun, tapi untuk performanya pun masih terjaga ya guys, masih oke menurut saya ini. Oke, kita cek di sini ada penurunan FPS ya, mulai drop dia teman-teman di 12, 14, karena ini mungkin sudah agak hangat ya. Untuk FPS-nya mulai drop teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, kita cek ini. Kalau kita lihat di sini 47,5 derajat Celcius, mulai agak drop. Ya, kita cek ini mulai agak drop di suhunya. Kalau di depan 41, depan kanan 37, di bagian belakang ini 42 teman-teman, 42 derajat Celcius, dan ini mulai drop. Nanti kita coba turunkan aja untuk grafiknya. Oke, sudah mulai drop teman-teman ya. Sudah ada musuh. Iya, drop sekali guys. Kita coba ubah saja ya. Kita ubah grafiknya karena sudah mulai drop. Kita coba pakai settingan menengah saja ya, menengah di 60 fps. Lalu untuk motion blurnya kita off kan. Memang harus pakai fan cooler ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini masih ngedrop teman-teman ya. Untuk fps-nya turun menjadi 16 fps, 12 fps. Untuk awalan tadi bagus ya teman-teman, tapi ketika sudah agak hangat dia mulai ngedrop ini. Ini padahal udah di mode performa ya. Oke, dia naik lagi teman-teman untuk fps-nya. Tadi sempat drop ya. Sempat drop dan ini mulai naik lagi fps-nya, mungkin karena kita turunkan untuk grafiknya, jadi untuk suhunya pun juga mulai agak turun ya. Karena mengingat di sini tuh nggak pakai AC teman-teman. Kalau kita cek di sini, ini nggak pakai AC ya, 31, 32 ya suhunya ya. Kita coba ke sini, tapi ini udah mulai naik lagi.
Jadi kalau untuk settingan tertinggi lebih baik pakai fan cooler aja ya, biar nggak drop FPS-nya. Dan untuk settingan menengah ini lancar teman-teman. Kita ubah lagi grafiknya guys di menit ke-9 ya. Kita ubah lagi menjadi grafik tinggi saja ya. Tinggi 60 fps, motion blur off. Kita pakai settingan seperti ini. Karena tadi settingan menengah terlalu ringan ya. Kita pakai settingan tinggi aja. Apakah bakal ngedrop juga untuk fps-nya di settingan ini? Kita bakal lihat di Poco F4 guys. Poco F4 di tahun 2024. Nah, sini ada musuh lagi. Musuh kecil-kecilan ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat performanya seperti apa ya. Oke. Untuk FPS-nya masih bagus ya teman-teman. Berarti untuk rekomendasi sih ya di settingan menengah ya, atau pakai settingan tinggi saja, jangan yang tertinggi karena tertinggi berat sekali teman-teman, membuat suhu HP cepat panas. Tapi kalau kalian pakai fan cooler itu menurut saya bagus ya, mungkin bisa bagus untuk FPS-nya. Karena di sini saya tanpa menggunakan fan cooler dan juga tanpa menggunakan AC, jadi ruangannya hanya menggunakan kipas saja teman-teman. So di sini sudah 10 menit bermain dan hasilnya pun mantap ya teman-teman. Untuk FPS-nya di sini masih stabil di 40-an dan itu bagus ya. Masih lancar dan sangat playable sekali. Intinya jaga suhu aja ya teman-teman. Kalau suhunya turun itu pasti lebih playable untuk gamenya ya, untuk main Genshin Impact ini di Poco F4. Oke, 11 menit bermain guys. Di sini sudah 11 menit bermain dan ini masih oke ya untuk FPS-nya 40-an dapat. Dan kita cek lagi ya untuk suhunya di bagian layar sebelah kiri. Sini 40, layar sebelah kanan 37. Di bagian belakang backdoor ini 4142 masih stabil di situ. Kalau di bagian bawah ini sekitar 38 ya ademnya teman-teman. Dan hangatnya pun cuman hangat-hangat tipis aja guys. Ini di 41 tuh masih nyaman banget teman-teman. Di sekitaran ya hampir 12 menit bermain ya. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari Poco F4 ya. Kurang lebih performanya seperti ini di tahun 2024. Jadi kalau ingin main untuk berjam-jam kalian bisa coba pakai fan cooler aja ya. Karena suhunya di Genshin Impact ini lumayan cepat naik ya. Tapi untuk Poco F4 ini masih oke-oke aja di settingan tinggi. Suhunya masih bisa terjaga dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, dan ini suhunya mulai turun lagi. Jadi rekomendasi saya kalau kalian nggak pakai fan cooler, pakai settingan menengah aja guys. Dan semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di kolom komentar. See you next video and bye bye. Oh ya, dan ini sudah lancar lagi ya teman-teman untuk FPS-nya. Tadi caranya kita keluarkan terlebih dahulu, keluarkan sebentar. Jika FPS-nya drop, lalu kalian bisa masuk lagi ke gamenya. Nah, nanti bakal FPS-nya lancar lagi guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara mengatasi drop FPS-nya ya teman-teman.